Selamat sore, mahasiswa-mahasiswa saya di mata kuliah Biologi Laut. Mungkin ah, bagi sebagian mahasiswa sudah mengenali saya, bagi sebagian mahasiswa ini ah, pertama kali mengikuti kuliah saya. Nah, perkenalkan nama saya Victor David Niko Gultom. Saya lulusan dari ah, S1 Sarjana Kelautan dari Undip, kemudian S2 dan S3 dari Pukyong National University di Korea Selatan, dan saya bidang yang saya tekuni pada saat S1 adalah bidang kelautan seperti terumbu karang, kemudian juga uh, ekosistem pesisir, kemudian selam. Jadi sedikit banyak saya mengetahui tentang biologi laut, terutama di fokusnya mungkin nanti lebih ke ekonomi, terumbu karang, ekosistem terumbu karang. Jadi di mata kuliah biologi laut ini saya akan, ada 3 kelas dari kode mata kuliah, yaitu 3 kelas ini. Jadi ada percampuran dari 3 ruangan, jadi 3 kelompok mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang sudah semester tahun kedua, ada juga mahasiswa yang tahun pertama atau tahun ketiga ya. Jadi campuran. Nah, untuk di sini biologi laut ini kita akan membicarakan tentang organisme-organisme yang ada di laut, kemudian juga ekosistem laut, terus apa hubungannya ekosistem laut dengan kehidupan manusia gitu. Dan kita juga mempelajari tentang zonasi laut dan dalam kaitannya dengan distribusi biota laut. Jadi di laut itu walaupun kita lihat dari permukaan datar gitu, kalau daratan kan ada gunung, ada lembah, ada bukit gitu. Nah, padahal kalau kita lihat laut itu datar gitu. Ternyata di bawahnya itu ada lembah juga, ada gunung juga. Dan walaupun ada perbedaan kedalaman, tetap juga ada perbedaan lain yang tidak terlihat, yaitu seperti perbedaan salinitas, perbedaan suhu. Jadi itu dengan adanya perbedaan suhu, perbedaan salinitas, perbedaan letak di permukaan di laut, apakah di kutub utara, di subtropis atau di daerah daerah tropis. Nah, itu ada perbedaan iklim dan perbedaan distribusi biota laut. Kemudian kita juga akan mampu mengidentifikasi jenis makhluk hidup apa saja yang ada di laut, terutama di laut tropis ya, karena kita hidup di daerah tropis. Dan untuk penilaian ada absensi, ada tugas makalah, kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Jadi ujian akhir semester sangat berpengaruh terhadap kelulusan, begitu juga ujian tengah semester. Nah, untuk absensi dan tugas ini akan menentukan apakah nilai mahasiswa itu akan sempurna atau tidak sempurna. Jadi bagi sebagian mahasiswa nilai tertentu sudah cukup, tapi untuk mendapatkan nilai yang lebih sempurna harap memperhatikan semua penilaian ini. Kemudian ada 16 pertemuan, ada maksimal 4 kali absen, dan saya kira dengan adanya sistem online ini, jadi mahasiswa waktu kuliah lebih panjang. Jadi saya akan buat 1 minggu, tapi untuk mengenai diskusi akan saya buka pada waktu jam kuliah. Tapi untuk diskusi lewat forum WA atau forum di e-study akan saya buka
selama 1 minggu. Nah, untuk materi kuliah ada 16 pertemuan, dan pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Kemudian, tiap pertemuan kita akan membahas topik-topik yang berbeda. Kita mulai dengan penjelasan tentang secara garis besar tentang keanekaragaman hayati laut. Kemudian seperti yang saya sebut sebelumnya, ada wilayah laut, ada zonasi daerah intertidal, daerah laut dalam, ada batasan-batasannya, ada zona fotik, ada zona afotik. Nah, itu nanti pastinya organisme-organisme dan makhluk hidup yang tinggal di sana juga berbeda. Kemudian ada juga peranan ekologi laut. Nah, ekologi laut seperti ekologi tropis seperti mangrove atau terumbu karang atau lamun. Nah, di situ nanti kita lihat ada ekologi, ada interaksi antara ekologi dan organisme. Kemudian juga ada produsen primer di laut seperti alga dan tanaman laut berbunga. Itu apa fungsi dari produsen primer di laut ini. Kemudian ada vertebrata laut dari mulai yang tingkat rendah kemudian hingga tingkat tinggi. Dan ada jenis-jenis ikan laut dan mamalia laut, dan kemudian peran mamalia laut ini di dalam ekosistem di laut seperti apa gitu. Jadi akan kita bahas. Kemudian untuk pertemuan setelah ujian tengah semester ada tentang struktur dan ekosistem sistem laut serta rantai makanan. Kemudian ada ekosistem estuaria, ekosistem di muara. Jadi ada pertemuan antara sungai dan lautan gitu. Jadi di situ ada perubahannya sangat drastis ataupun tiba-tiba. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana hewan-hewan dan organisme di sana dapat hidup dan beradaptasi. Kemudian ada juga ekosistem di laut seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Ini mungkin yang menjadi sering banyak dibicarakan, itu ekosistem mangrove dan terumbu karang, terutama di daerah tropis yang sangat banyak dijumpai. Dan ada peranan terumbu karang. Jadi Indonesia ini termasuk daerah dengan keanekaragaman terumbu karang paling tinggi di dunia. Jadi selain sebagai tempat wisata, juga terumbu karang ini mempunyai peranan penting. Seperti apa peranan pentingnya akan kita peranan secara ekologis ataupun peranan secara ekonomi gitu. Jadi walaupun misalnya ikan-ikan di situ fungsinya bagi masyarakat pesisir seperti apa, kemudian hewan-hewan dan organisme yang hidup di terumbu karang tersebut. Kemudian ada hubungan, ini sangat menarik, hubungan simbiotik di laut. Ada seperti hewan-hewan yang ada hubungan saling menguntungkan, ada saling merugikan atau tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Jadi ada banyak hubungan simbiotik di laut yang sangat menarik. Seperti di daerah terumbu karang, kemudian di laut lepas. Nah, itu akan kita bicarakan. Kemudian ada sumber daya alam terbarukan dari laut. Seperti mungkin yang belakangan ini sangat menarik seperti mikroalga, kemudian zat-zat senyawa-senyawa yang berguna untuk sumber obat-obatan. Nah, itu termasuk sumber daya alam yang terbarukan dari laut. Kemudian ada juga sumber daya alam tidak terbarukan dari laut seperti misalnya minyak bumi gitu yang terdapat di dasar laut. Nah, ini semuanya akan kita bahas secara per pertemuan. Dan buku yang saya pakai mungkin berbahasa Inggris,
Jadi pengenalan kepada biologi laut. Jadi menurut Karleskin, Turner, dan Small. Jadi menurut saya buku ini sangat menarik dan banyak gambar-gambar yang ilustrasi yang berwarna. Jadi kalau misalnya mahasiswa berminat bisa mendapatkan, bisa saya bagikan. Dan saya akan juga buat buku ajar dari tiap pertemuan. Jadi selain dari slide, saya akan membagikan buku ajar tersebut. Jadi ada saya usahakan ada 3 jenis materi, yaitu dari materi PPT, kemudian penjelasan dari PPT yang saya unggah ke YouTube seperti materi ini, kemudian ada juga buku ajar yang saya unggah juga. Jadi saya harap karena saya sudah mempersiapkan banyak metode alat untuk pembelajaran materi ajar, jadi saya harap mahasiswa juga lebih lebih serius dan lebih sungguh-sungguh baik dalam diskusi atau dalam mengerjakan tugas. Ya, sekian dulu dari saya. Ya, terima kasih.